Bapak, maaf Pak, ke unmute suaranya. Nggak kedengeran. Mohon maaf Pak, itu belum di-unmute Pak. Jadi nggak kedengeran Pak. Oh ya, Assalamualaikum Amanda. Tolong di-unmute ya. Baca surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan wa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya dibaca nggak Pak? Silakan ya. Artinya juga. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, makasih Amanda. Ya, surat ini juga saling berkait dengan tugas kita kemarin ya mengenai penciptaan langit dan bumi yang sebelumnya. Jadi artinya bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan mengenai penciptaan dari beberapa tata surya kita. Jadi artinya bahwa keterkaitan ini berhubungan erat dengan kepercayaan kita terhadap ajaran yang sudah dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW di situ, ya. Nah, kita tinggal bagaimana caranya untuk menindaklanjuti ilmu-ilmu itu sampai sejauh kemampuan dari manusia. Mas Satrio sudah ada belum? Bermuncul ya? Ada Pak. Ada Mas Rio. Teman-teman kamu sudah share ya yang link Bapak ya? Sudah Mas ya? Pak, yang link sudah. Zoom ini. Sudah ya? Iya udah. Sudah kan mereka jadi pada tahu semua kan harusnya kan. Nanti yang ke sesi kedua tolong kamu buat Bapak jadikan make host ya. Make host. Jadi nanti lihat di partisipan diketik gitu ya.
Kemudian dari partisipan ini sudah nanti diarahkan kursornya itu ke nama Bapak. Ya. Kemudian kamu lihat more. Nah, kemudian ada di baris ketiga ada stop video. Ya kan, ada spotlight video, make host. Sehingga Bapak bisa merekam recording kamu nanti presentasi. Ya. Kamu juga bisa Baik, Pak. merekam. Ya, Bapak bisa merekam, kamu bisa merekam. Baik, Bapak share screen untuk materi keempat. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Sudah tampak, Mas, dari sana? Sudah kelihatan sudah? Belum? Materi Bapak tampilkan, silabus ini sudah muncul? Sudah Pak, sudah. Sudah, baik. Ya, dari awal pertama, jadi slide pertama. Pertemuan keempat, materi kita hari ini adalah studi kasus atmosfer dan dinamikanya. Memang agak begitu sulit juga kita kalau mempelajari secara detail atmosfer dan dinamikanya ini. Ya, di dalam WA grup Bapak kirim contoh dari makalah Dr. Ahmad Fakih yang kemarin ada acara seminar, webinar yang dilaksanakan di BMKG. Nah, itulah salah satu contoh nanti kamu mengenal beberapa istilah ya mengenai apa sih indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca iklim di wilayah Indonesia. Ya. Nah, di latar belakang itu nanti juga di slide berikutnya ada bagaimana sinar matahari sebagai sumber energi memberikan ya kan energinya itu ke makhluk hidup dan ke bumi. Yang pertama Bapak awali dengan pengertian radiasi. Di mana radiasi dipancarkan matahari yang diterima permukaan bumi yang sangat kecil. Tetapi bagi bumi, radiasi matahari merupakan energi utama proses-proses fisika atmosfer. Nah, itu dia. Itu yang kita memang agak sulit untuk mempelajari lebih dalam karena kita di geografi, ya kan, fisika atmosfer. Radiasi itu adalah penjalaran sinar yang secara langsung, ya. Karena ada juga beberapa istilah selain radiasi ada konveksi, ya, di mana energi itu bergerak atau menjalar harus melalui ya kan suatu materi lain misalnya atau dengan dorongan tenaga lain. Lama penyinaran matahari dalam periode harian adalah variasi dari bulan ke bulan berikutnya. Ya. Hal ini juga banyak mempengaruhi intensitas total radiasi matahari. Jadi lama penyinaran matahari itu kita lakukan pengamatan ya dengan alat sun radiation, ya kan? Kemudian juga ada Campbell Stokes, nanti ada alat-alat yang namanya solar radiation automatic, ya. Itu diukur ya kan dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi walaupun begitu malam hari juga tetap ada ya, cuma mungkin malam hari itu ya tidak terlalu besar, tetap penyerahan kecil ya, karena di situ digantikan fungsinya oleh bulan ya. Seperti yang diketahui bahwa radiasi matahari yang dipancarkan adalah berbentuk energi.
Ya. Ini di apa namanya di saya birukan itu berarti memang dia suatu tenaga, energi. Nah, kita juga memerlukan itu. Dan energi ini digunakan untuk memanaskan bumi. Oleh karena itu, ukuran panas bumi merupakan ukuran besarnya energi matahari yang diterima permukaan bumi. Selanjutnya, apa itu albedo? Ya, nah ini seringkali di dalam pengertian-pengertian, ya kan, ini paling penting ya definisi ini karena ini besaran yang diterima oleh bumi, ya berapa besarnya, ya itu berdasarkan albedonya. Ini Bapak sering tanya nih di dalam apa? Dalam TS atau di dalam apa? Ya istilahnya materi-materi kuis ya. Albedo adalah ukuran reflektivitas, refleksi atau pantulan permukaan. Efek albedo bila diterapkan pada bumi adalah ukuran berapa banyak energi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Secara keseluruhan, albedo bumi memiliki efek pendinginan. Istilah albedo berasal dari bahasa Latin untuk kata putih, ya. Jadi albedo itu. Atau albedo juga dari pengertian lain adalah besaran pemantulan sinar matahari kembali ke angkasa. Bisa juga albedo ukuran besarnya daya pantul permukaan, jadi merupakan bagian dari sinaran datang seluruhnya atau monokromatik yang dipantulkan oleh permukaan tersebut. Ya. Kalau dulu Bapak belajar, karena kebetulan Bapak juga dari lulusan Prancis yang saat ini sedang dioyak-oyak ya, karena kasus boykot produk Prancis. Nah, saya dari Prancis ya, 2 tahun saya S2 di sana. Karena Presiden Prancis sekarang sedang memusuhi kita, umat Islam. Ya. Bahasanya ini, albedo part du rayonnement solaire refleksi par l'atmosphère ou par la surface terrestre. Ya. Jadi bagian dari sinar surya yang direfleksikan dari atmosfer ya kan ke permukaan bumi ya. Jadi part du rayonnement solaire refleksi par l'atmosphère ou par la surface terrestre. Surface terrestre itu adalah permukaan bumi, surface permukaan. Bisa juga la fraction d'énergie solaire refleksi exprimée en persentase par rapport à l'énergie incidente et reçoit le nom d'albedo, ya kan? Jadi itu dikatakan disebut dengan albedo, fraksi energi matahari refleksi, ya kan, atau pantulan dalam bentuk persentase, ya kan, bagian dari energi yang datang, ya kan, kemudian diterima oleh permukaan bumi, kita sebut albedo, gitu, ya, gitu, itu pengertiannya. Nah, lebih jelasnya lagi ada diagram berikut pada slide keempat ini, ya, ini diperlihatkan di situ bahwa ya diperlihatkan di sini bagaimana energi matahari itu di sebelah kiri kita ini, ya kan, ya melakukan, ya kan, radiasi ke permukaan, ya disebut di sini absorption surface de la Terre. Jadi absorpsi permukaan bumi itu juga ada bagian-bagiannya, ya. Itu ada tulisannya di bawah, ditunjukkan on the curve, ya kan? Itu gelombang pendek, ya.
Kemudian ada ground B, ground longer don't. Ya kan? Ini panjang gelombang, ya kan? Besar, ya kan? Gitu, ground besar, ya. Jadi ada gelombang pendek, ada gelombang besar yang B. Nah, energi gelombang yang pendek itu langsung dari matahari ke bumi. Tapi kalau dia sudah melakukan absorpsi, infiltrasi ke dalam, ya kan, dia dibalik ke atas itu gelombang panjang, ya kan, gelombang besar panjang. Itu energi gelombang panjang itu, ya. Jadi pada saat energi yang dipantulkan oleh matahari balik ke permukaan atmosfer, itu sudah elektromagnetik gelombang panjang. Itu bedanya antara perbedaan gelombang pendek dengan gelombang panjang. Sebalikin. Nah, ini contoh-contohnya di sini, ya toh? Nah, itu ada angka-angkanya. Ya. Angka-angkanya. Nanti kamu catat, ya. Angka yang masuk dengan angka yang keluar itu harus seimbang. Kalau dia 100% yang masuknya, keluarnya juga 100%. Jadi tidak ada kehilangan energi. Ini adalah hukum Newton, ya. Ada keseimbangan energi. Tidak ada yang hilang, ya. Figur 1-2 di sini rayonnement solaire et rayonnement terrestre. Ya kan? Jadi kalau rayonnement solaire adalah sinaran dari matahari. Solar itu matahari. Ya. Jadi kalau solaria, kalian makan di matahari. Solaria, ya kan? Solar. Nah, kalau rayonnement terrestre adalah penyinaran dari bumi. Nah, penyinaran dari matahari menghasilkan gelombang pendek. Sedangkan penyinaran dari bumi setelah itu diserap itu gelombang panjang. Paham ya? Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tabel. Tableau itu tabel. Ya kan? Di sebelah kiri itu namanya nature du revêtement. Ya kan? Jadi ini adalah kondisi alamnya. Ya. Kalau neige freeze itu adalah salju. Salju yang baru, freeze, baru tuh freeze. Seperti kamu memasukkan sayuran itu masih fresh ke dalam lemari es gitu. Kalau neige ancien, ancien itu berarti salju yang sudah lama. Ya kan? Nggak baru lagi ancien. Gitu loh. Ya kan? Kalau glace de mer ini adalah pesisir pantai. Ya. Rocher ya, ini adalah perkebunan di hutan. Sable itu pasir. Ya kan? Sam de cereal itu lingkungan sayur. Ya kan? Hortikultura. Ville itu adalah kota. Ville kota. Fore itu adalah hutan. Ya. Napdo uap air. Nah, masing-masing dari kondisi alam ini ya itu memiliki albedo yang berbeda. Ya. Ahmad Rian masih mendengar? Tolong di unmute. Ahmad Rian mana? Masih, Pak. Masih, oke. Maksud jangan tidur, Mas Ahmad ya. Bapak mau tanya, kalau hutan itu ya berapa albedonya, Mas? Berapa persen? Hutan, Mas. Fore itu berapa persen? Ahmad Rian? Bapak sebut hutan itu fore. Bahasa Prancisnya fore. Berapa persen albedonya, Mas? Jangan di-unmute. Biar nanti yang lain dengar. Unmute-nya. Jangan di-mute. Unmute. Diloskan mute-nya. Hutan itu apaan, Pak? Bahasa Prancisnya. Hutan itu berapa albedonya? Fore. Bahasa Prancisnya fore.
Di sebelah kiri, Mas, nature du revêtement, kondisi alamnya. Berapa persen albedonya? Masa nggak bisa lihat? Hutan itu bahasa Prancisnya forêt. Di unmute dong, di itu jangan, jadi nggak Bapak nggak dengar. Kamu di unmute, Mas. Ahmad Rian, kamu di unmute. Bapak nggak dengar ya. 5-15%, Pak. Ya, 5-15%. Ya kan? Ayu, coba di unmute. Ayu, pertanyaan ke kamu, Ayu, coba di unmute. Kalau sable, pasir, berapa albedonya? Sable, pasir. Sable. 15-25. Benar ya. Jadi ini nanti kamu lihat yang Bapak jelaskan. Neige fraîche itu salju yang masih baru. Neige ancienne yang paling atas itu yang sudah lama. Glace de mer itu pesisir pantai. Ya, pecahan pesisir pantai itu ada glace de mer. Rocher itu batu-batuan, sable pasir, sable serial itu lingkungan tanaman hortikultura. Ville itu kota. Forêt itu hutan. Napdau itu uap air. Nah, yang paling tinggi albedonya adalah di kutub. Ya, karena salju banyak di sana. Ya kan? Jadi makin atas itu makin tinggi albedonya. Nah, kita kota itu 13-15 albedonya. Begitu, ya. Lanjut ya. Nah, ini juga pengukuran albedo, ya kan? Dengan pantauan dari bumi di sini, ya. Gambar menunjukkan anomali albedo bumi yang diukur dengan cahaya bulan. Yang berwarna hitam adalah anomali albedo yang diterbitkan pada tahun 2004. Warna biru adalah anomali albedo yang diperbarui setelah perbaikan analisis data yang juga termasuk data-data tahunan. Baik. Ada penilaian yang bertentangan pada tren albedo global saat ini. Mungkin karena perubahan dan efek yang kecil. Penelitian sedang dilakukan terhadap peran awan, baik sebagai pendorong dan masukan, dan peran albedo dalam pembentukan awan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa albedo global cukup konstan dan tidak memiliki dampak material terhadap suhu global. Efek lokal akan lebih terasa kehilangan. Albedo di kutub utara bisa memanaskan air secukupnya untuk melepaskan metan yang tersimpan dalam kristal es yang disebut klatraret. Klatraret. Metan adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2. Ya. Kehilangan albedo di kutub utara akan mempercepat pemanasan di lapisan es yang berdekatan, melepaskan metan. Pencairan permafrost dapat mengurangi albedo, yang merupakan umpan balik positif lain yang akan mempercepat pemanasan. Penghangatan samudra dari berkurangnya albedo Arktik juga akan mempercepat mencairnya tepi tudung es Greenland yang mempercepat kenaikan permukaan air laut. Jadi nanti kamu cari YouTube yang menceritakan berkurangnya es di kutub baik utara atau selatan. Karena itu akan mempengaruhi nilai albedo, ya. Kamu cari. Nah, putih itu lebih dingin, ya. Prinsip dasar adalah analogi yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang panas. Nah, contohnya di Arab Saudi, itu daerahnya panas itu. Bangunan disesuaikan dengan eksterior putih agar tetap dingin. Karena permukaan putih memantulkan energi matahari. Permukaan hitam memantulkan jauh lebih sedikit. Orang memakai warna terang di musim panas daripada yang gelap untuk alasan yang sama. Permukaan bumi terdapat bermacam-macam warna, mulai dari putih, menyilaukan pada es dan salju.
sampai permukaan gelap di lautan dan hutan. Setiap permukaan memiliki efek tertentu pada suhu bumi. Salju dan es mencerminkan banyak energi matahari yang kembali ke angkasa. Semakin gelap lautan akan menyerap energi yang menghangatkan air. Lautan membantu menjaga bumi tetap hangat karena mereka menyerap banyak panas, sekitar 90% itu lautan. Pemanasan ini meningkatkan uap air yang bertindak sebagai gas rumah kaca dan membantu untuk menjaga suhu dalam rentang manusia yang sebagian besar telah diambil untuk diberikan selama ribuan tahun. Nah, ini scoping perawanan, kamu baca saja dulu, ya nanti kita lanjut yang lain. Nah, ada selain albedo, kita juga mengetahui insolasi. Itu singkatan dari incoming solar radiation. Jadi radiasi surya yang masuk, incoming. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut insolasi. Istilah insolasi berasal dari kata insolation, yaitu singkatan dari incoming solar radiation. Adalah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi per satuan luas dan satuan waktu. Pengertian lain berdasarkan kamus, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia, insolasi adalah jumlah radiasi matahari langsung tiap satuan luas pada bidang mendatar, ya. Nah, dalam bahasa Prancisnya, insolasi adalah radiation solaire dirigée par le bas. On parle de fraction d'insolation pour exprimer le rapport de la durée effective, la durée astronomique. Ya, nah ini semua itu dipelajari di meteorologi dinamis, Mas. Yang kemarin pada pertemuan pertama, slide 4, di mana meteorologi dinamis adalah metode yang menggunakan pendekatan analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dinamika fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah benda yang dapat mengalir. Contoh dari fluida seperti benda cair, seperti air, susu, gel, tetapi juga udara kita sebut fluida. Nah, ini adalah bagaimana proses daripada radiasi itu sendiri. Ya, di sebelah kanan nanti kita juga belajar lebih lanjut untuk efek gas rumah kaca di dalam materi global warming, pemanasan global. Energi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang tadi saya katakan itu, ya court d'onde, ya gelombang pendek, bahasa Prancisnya court d'onde, onde, gelombang, oleh permukaan bumi kemudian diemisikan kembali dalam bentuk radiasi gelombang panjang. Setelah energi itu diserap oleh bumi, maka radiasi balik disebut radiasi gelombang panjang dan digunakan untuk memanasi atmosfer bawah. Atmosfer bawah adalah troposfer. Panas ini kemudian didistribusikan oleh konveksi, ya kan? Konveksi penjalaran dengan melalui media atau turbulensi, ya, dalam atmosfer. Ah, turbulensi sama penjalaran radiasi matahari juga yang terhalang, ya, oleh media. Insolasi berubah terhadap variasi ketinggian matahari. Ada di sini ada keterangannya. Insolasi berubah pada saat matahari tinggi, radiasi yang jatuh tegak lurus terhadap permukaan bumi. Matahari rendah, radiasi akan disebarkan di dalam area yang luas. Kedua, insolasi juga dipengaruhi terhadap panjang waktu dari matahari terbit sampai dengan terbenam oleh lintang geografis dan letak tepat. Nah, matahari panjang pendeknya itu di dalam ajaran kita Islam itu sangat penting karena dia juga melihat daripada arah kiblat waktu kita sholat segala macam. Itu, ya kan? Makanya antara matahari dan bulan itu kedua-duanya sangat berperan dalam ajaran Islam. Bertambahnya lintang suatu tempat menyebabkan sudut jauh, sudut jatuh, dan intensitas insolasi menjadi berkurang.